Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Gubernur yang korup. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda semuanya makin berbahagia bersama keluarga, sehat walafiat bersama keluarga, dan pastinya makin bertambah rezekinya dan bertambah kesuksesan Anda dari hari ke hari, bulan ke bulan. Para pendengar, kali ini saya akan men-sharingkan tentang gubernur yang korup. Sekali lagi ini hanya sebuah kisah, sebuah ilustrasi, tidak menyinggung gubernur dimanapun. Ini hanya sebuah kisah agar kita mengambil hikmat pembelajaran dari hal cerita ini. Di suatu kota ada seorang gubernur yang baru saja diangkat. Pengangkatannya disertai sumpah jabatan yang kusyuk dan doa agar masa pemerintahnya berhasil. Berbagai kalangan dari berbagai latar belakang memberikan ucapan selamat kepada gubernur baru tersebut. Selama beberapa hari koran-koran dan berita memuat dirinya yang terpilih menjadi gubernur di kota tersebut. Ia begitu senang dan selama masa kampanyenya ia berjanji untuk tidak korupsi. Inilah yang membuat banyak penduduk di kota tersebut mau memilih dirinya karena anti korupsi. Waktu terus berjalan dan setelah berbulan-bulan menjadi gubernur, suatu hari datanglah seorang pebisnis kaya di kota tersebut ke rumah sang gubernur. Singkat kata, singkat ceritanya, pebisnis ini menyodorkan sebuah tas berisi berpuluh-puluh gepok uang dan tertulis angka 3 miliar rupiah. Dengan enteng sang gubernur bangkit dan menolak pemberian tas tersebut. "Maaf," kata sang gubernur, "saya sudah berjanji tidak akan korupsi. Jadi saya tidak bisa menerima uang pemberian Anda ini." Sejenak, si pebisnis tampak sedikit kecewa. Lalu setelah terdiam sejenak ia berkata, "Maaf Pak Gubernur, sebenarnya saya mempunyai bisnis otomotif dan saya penjual mobil-mobil mewah. Bagaimana kalau saya menjual mobil Jaguar saya atau Ferrari saya seharga 1 juta per buah? Apakah Bapak mau? Bapak bisa beli dengan harga hanya 1 juta per buah." Para pendengar, jelas harga Jaguar, harga Ferrari itu miliaran, belasan miliar teman-teman. Sang gubernur kemudian terdiam dan berkata dengan semangat, "Oh, kalau begitu sih saya mau membeli 3 mobil Jaguar Anda." Demikianlah, kita tahu proses korupsi dimulai ketika sang gubernur membeli mobil Jaguar seharga 1 juta. Bayangkan, mobil Jaguar seharga
Rp1 juta. Dan menariknya, hingga akhir masa jabatannya dengan bangga sang gubernur selalu berkata di depan publik bahwa ia tidak pernah menerima uang sepeser pun. Memang sang gubernur tidak pernah menerima suap dalam bentuk uang, tetapi ia menerima suap dalam bentuk pembelian mobil Jaguar yang murah. Itu sama artinya dengan korupsi. Kisah ini memang cukup lucu sekaligus memuakkan bagi kita, terutama bagi saya. Orang yang berbuat curang dan jahat caranya selalu beragam. Dan orang yang selalu berbuat salah dan jahat akan selalu mencari pembenaran untuk mengatakan alasan yang tepat atas kejahatannya. Bahkan pernah dikisahkan seorang penjahat yang sangat kejam menjadi buronan di Amerika Serikat karena banyak membunuh orang. Akhirnya ia tertangkap. Sang pembunuh ini tertangkap saat diwawancarai. Ia menolak disebut sebagai penjahat. Menurutnya apa yang ia lakukan dengan cara mencabut nyawa orang hanyalah usaha dirinya untuk mempertahankan diri. Seperti halnya penjahat di atas, demikian pula orang yang hendak korupsi akan selalu mencari alasan sehingga punya kesempatan untuk korupsi. Dan kita semua sepakat bahwa kejahatan tidak bisa ditutup-tutupi dengan alasan apapun. Seperti dalam kisah di atas, mungkin sang gubernur tidak merasa melakukan korupsi karena ia berpikir bahwa ia tetap membayar mobil Jaguar yang ia beli. Tetapi hati nurani yang peka akan tahu bahwa harga yang ditawarkan bukanlah harga yang pantas untuk transaksi bisnis. Kecurangan dan korupsi tidak bisa ditutupi dengan kalimat-kalimat halus dan indah seperti itu. Pada akhirnya, semua orang akan bisa menilai karakter asli seseorang dari sikap yang dimiliki. Semua orang akan bisa melihat dengan jelas siapa sang gubernur itu sebenarnya. Para pendengar podcast, janganlah kita membenarkan kesalahan yang kita lakukan dengan kalimat-kalimat retorika yang indah. Justru kita percaya banyak kesalahan dan keburukan terus-menerus berlanjut negeri kita ini selama kesalahan dan kejahatan ditutupi dengan kalimat-kalimat yang indah. Kisah tadi mengingatkan kita untuk tidak menjadi pribadi seperti itu. Pertama, janganlah kita menjadi orang yang membiarkan prinsip hidup kita mudah ditawar-tawar. Kedua, jangan kita mencari-cari dan berlindung di balik kalimat retorika yang indah untuk kesalahan yang dibuat, apalagi kesalahan yang mengorbankan banyak orang. Para pendengar podcast, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak suam-suam kuku. Itulah pelajaran integritas diri yang sesungguhnya. Kalau putih, kita katakan putih. Kalau hitam, katakanlah itu hitam. Janganlah kita sebagai orang yang abu-abu. Janganlah kita membenarkan kesalahan apapun alasannya. Para pendengar podcast, semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan salam sukses 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat,
sejahtera dan bahagia.